Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Shalom. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang penuh antusias pagi hari ini untuk datang kepada Tuhan. Selamat berbakti kepada Tuhan. Selamat datang di rumah Tuhan. Dan mari pagi hari ini Bapak Ibu saudara, kita mau memberikan waktu kita 2 jam ini, 1,5 jam ini untuk kita bersama-sama bersekutu dengan Tuhan, cari wajah Tuhan sampai kita sampai kita menerima kuasa yang Tuhan berikan. Amin. Setuju dengan saya? Haleluya. Mari kita mau bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Ya Yesus, kiara labaya, shikiara lalabaya. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Di mana kami boleh ada saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur semua karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah memberkati kami dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan sukacita, bahkan kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami datang untuk kami memberikan pujian kami yang terbaik, untuk kami memberikan ucapan syukur kami karena Engkau Allah kami yang peduli dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang beracara pagi hari ini Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami dan berkat-Mu mengalir dalam setiap hidup kami Tuhan. Jangan Kau lewatkan seorang pun dari antara kami Tuhan. Kami yang lemah kami dikuatkan, kami yang sakit kami disembuhkan oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan. Kami yang saat ini mengalami kesedihan Tuhan, Engkau yang menghiburkan kami. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau dedikasikan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Orapaya shikia rapaya karalalalabaya. Mari buka hatimu. Mari kita mau sembah Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Kau baik, kasih-Mu atas kami selalu baru. Haleluya. Kami datang Tuhan, bawa syukur yang lemah dikuatkan. Haleluya. Dalam hadirat-Mu, Tuhan, kami dipuaskan, bahkan kami dikuatkan Tuhan, kami dipulihkan. Ya Rabaya Shikiara Takaralalabaya Kira Lalalamu, Kirata Kaya Lalalalamaya Kira Sekiara Lalalamu. Anugerah-Mu besar bagi kami, anugerah-Mu cukup bagi kami. Ya Baya Shikiara Takaralalabaya Shikiara Lalalalamaya Si. Lembutkan hati kami. Ya Baya Lalabaya Shikiara Lalalalamaya Shikiara Lalalalamaya. Korata Kaya Lalalalamaya Si. Kira Kira Takaralalabaya Shikiara Lalalalamaya. Kau yang memperbaharui kami ya Tuhan. Biar roh kami menyala-nyala di dalam Engkau. Oh, Lalalalamaya Shikiara Lalalalamaya. Kira Takaralalabaya Shikiara Lalalalamaya. Kau yang
anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Kalau kami ada saat ini dengan kekuatan yang baru, dengan nafas kehidupan yang masih Tuhan beri dalam hidup kami, dengan keluarga kami, dengan berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami, semua datangnya dari Tuhan. Bahkan pertolongan yang kami perlukan datangnya tepat waktu. Engkau yang memberikannya bagi kami Tuhan. Engkau menyediakannya bagi kami. Terima kasih untuk umur yang panjang Tuhan. Terima kasih untuk kami boleh menikmati hidup kami bersama dengan Engkau. Kami berjalan bersama Engkau dan tidak pernah ditinggalkan seorang diri. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami mau naikkan syukur kami kepada Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Tidak ada Allah yang mengasihi kami lebih dari kasih-Mu Tuhan. Tidak ada sesuatu yang bisa kami lakukan untuk membalas kasih-Mu Tuhan. Selain ucapan syukur kami, selain pujian kami yang mengalir dengan ketulusan hati kami. Hiarbaya shikia karalalalabaya shikia rata karalalalabaya shikia kiaralalalabaya shikia ralalabaya shikia ralalabaya shikia ralalabaya. Terima kasih Roh Kudus. Ya Yesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ajar kami bersyukur Tuhan untuk segala persoalan yang terjadi dalam hidup kami. Cinta-Mu
untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kita.
Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau baik. Kami bersyukur, kami percaya, kami punya Allah yang baik. Sebab firman-Mu mengatakan, Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan di dalam segala pekerjaan-Mu, di dalam buah kandungan-Mu, dalam hasil ternak-Mu, dan dalam hasil bumi-Mu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntungan-Mu, seperti Ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Mari kita bersama-sama katakan, Ya Yesus baik, Ya Yesus baik. Mari katakan, Ya Yesus baik, Dia baik. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan, Ya hanya Yesus yang baik, Ya Yesus baik, Ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Dia Yesus baik, Dia. Amin Tuhan. Dengan imanmu berkata, Dia baik buat saya. Ya Yesus baik, Ya selama-lamanya. Dia Yesus baik, Ya Yesus. Amin Tuhan. Mari kita mau bertepuk tangan di atas kepala dan katakan, Hai. Dia yang memberkati pekerjaanmu, Dia yang melimpahi engkau dengan kekuatan. Dia Yesus baik, Dia baik buat saya. Haleluya. Ya Yesus baik, Dia. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Dia baik buat saya. Dia kanan kiri depan belakang, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kemurahannya besar bagi setiap kita, kasih-Nya baru senantiasa setiap hari. Amin. Kita berjalan bersama dengan Tuhan dan kita tidak akan menjadi lemah karena Tuhan yang menopang hidupmu. Amen. Tuhan yang menjamin hidupmu. Amin. Haleluya.
Mari Bapak Ibu bertepuk tangan bersama-sama. Kami senangkan Tuhan di tempat ini. Kami umat-Mu bersorak-sorai. Terima kasih Tuhan. Berjalan bersamamu, katakan tak akan ku gentar. Amin. Tanganmu menopangku. Haleluya.
satu-satunya pribadi yang menjamin hidup kita. Dan kita tidak akan dibiarkan tergeletak saat kita mengalami persoalan. Tuhan Yesus, Allah yang sanggup memulihkan hidup kita. Mungkin seringkali ada badai di dalam hidupmu. Seringkali kita melewati lembah yang dalam. Kita naik tinggi, gunung yang tinggi. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa Tuhan lebih tahu apa yang baik di dalam hidup kita. Saat kita mungkin putus asa, apa yang kita harapkan tidak terjadi, apa yang kita inginkan tidak Tuhan berikan. Percaya Bapak Ibu Saudara, bukan itu yang terbaik buat engkau. Tetapi Tuhan menyediakan yang terbaik, yang lebih baik di dalam setiap hidup kita. Sampai kita menerima kemenangan. Dan kita diubahkan di dalam hidup kita. Kita menjadi pribadi yang lebih kuat, yang lebih tangguh di dalam Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Satu hal yang harus kita saat ini bersama lakukan, berserah dan percaya kepada Tuhan. Biarkan Tuhan mengambil alih apa yang tidak mampu kita lakukan. Biar Tuhan mengulurkan tangannya pada waktunya, sehingga mujizat itu dinyatakan di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami percaya Tuhan. Kami berharap kepada setiap pertolongan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Ajar kami kuat dan teguh di dalam iman pengharapan kami Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersama. Di dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami melangkah di dalam terang-Mu. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku.
yang kami andalkan. Yesus Kristus namanya. Saat ku berjalan, Kau yang berjalan bersama kami Tuhan. Engkau bawa kami lebih tinggi bersama-Mu. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup. Ku berserah. Mari sekali lagi kita mau bangkit berdiri bersama. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Mari akui bahwa Tuhan lebih tahu apa yang terbaik di dalam hidup. Bersyukur, bersyukur. Dia yang memulihkan hidupmu. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus. Jemaat saja, jemaat nyanyikan, nyatakan dengan imanmu bahwa engkau mempercayai Tuhan lebih dari siapapun. Kau lebih tahu. Tuhan, kami nyatakan iman kami. Engkau yang meneguhkan langkah kami Tuhan. Karena Engkau yang memberikan kesanggupan dalam hidup kami, kekuatan dalam hidup kami. Karena Yesus penolong yang setia. Oh, kami percaya Kau lebih tahu yang terbaik. Kau sediakan mujizat. Haleluya. Ku berserah, ku
Engkau penolong bagi hidup setiap kami. Tiada pernah Kau tinggalkan, tiada pernah Kau rancangkan yang jahat Tuhan. Kami percaya yang terbaik bagi kami Kau sediakan. Engkau tahu keberadaan setiap kami, dan Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami. Pagi hari ini kami percaya Engkau ada di tengah-tengah setiap kami, dan Engkau sedang memperdulikan kami. Kami ada di dalam hadirat-Mu, kami ada di dalam kasih-Mu, kami ada di dalam kekuatan kasih karunia Tuhan yang bekerja di tengah-tengah setiap kami, sehingga setiap kami yang lemah kami mendapatkan penghiburan. Setiap kami yang kehilangan Tuhan gantikan dengan kecukupan, bahkan kelimpahan, damai dan sejahtera. Kami yang dalam keadaan duka kami mendapatkan penghiburan baru di dalam hadirat-Mu. Dan kami yang mengalami kesukaran hidup, kami mendapatkan kekuatan untuk kami menghadapi segala sesuatu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan kehidupan setiap kami, untuk kami percaya pagi hari ini di dalam hadirat-Mu kami dipulihkan. Di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan sukacita. Di dalam hadirat-Mu ada kasih karunia anugerah Tuhan. Bahkan Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, memberikan kami penghiburan. Karena kami tahu penghiburan yang daripada Tuhan adalah penghiburan yang sejati. Terima kasih Bapa. Firman-Mu kami rindukan. Isi hati-Mu singkapkan bagi setiap kami, sehingga kami boleh dibangun menjadi pribadi yang sehat, yang kuat. Kami memiliki batin yang sehat, memiliki kehidupan jiwani yang teguh, yang kuat. Karena firman-Mu, untuk itu berfirmanlah bagi setiap kami. Kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, mari berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah, dan kita akan lanjutkan bagaimana kita membangun satu kehidupan batiniah yang sehat. Karena Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak dapat dipungkiri batin kita ini adalah satu bagian yang rawan, satu bagian yang memang menjadi perjuangan hidup kita. Segala sesuatu salah satunya ditentukan batin kita. Ketika kita memiliki batin yang kuat, memiliki satu kehidupan jiwani yang kuat, yang teguh, memiliki iman yang teguh, maka apapun yang diizinkan Tuhan terjadi, kesulitan, pergumulan, perkara-perkara yang mungkin kita hadapi bertahun-tahun, saudara, kita akan mendapatkan kekuatan dan kita akan mendapatkan kasih dan anugerah Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar dari satu pribadi yang kita sudah kenal dengan luar biasa, yaitu Raja Daud. Kita akan buka Alkitab kita terlebih dahulu, kita akan buka dan kita akan baca kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-56, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Sebelum nanti kita akan belajar dari kebenaran-kebenaran ini, saudara, mari kita akan buka Alkitab kita akan baca Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-56, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh, Midkam dari Daud, ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Jadi peristiwanya adalah bahwa Daud ini ditangkap, saudara. Maka kita akan perhatikan ayat selanjutnya, di sana katakan, kasihlah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan menguliti aku, mengumpit aku. Ayat yang selanjutnya, seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan ayat ini bagaimana kepercayaan kepada Allah di dalam kesusahan menjadi satu bagian yang kita dapat pelajari. Kesusahan itu timbul kapan saja. Bahkan seringkali kesusahan itu muncul dalam keadaan-keadaan yang sebetulnya baik. Kesedihan itu muncul kadang-kadang ketika kita ini di sebuah komunitas, di sebuah kelompok yang ramai, di satu tempat yang ramai. Kadang-kadang kesedihan itu bisa saja muncul begitu saja, betul? Pernah Bapak Ibu mengalami banyak orang, banyak teman, banyak sahabat, banyak saudara, tetapi kesusahan itu tahu-tahu muncul tanpa kita sadari, tanpa kita kira, tanpa kita duga, muncul saja di dalam hati dan merusak suasana hati. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mengalami hal yang demikian? Mungkin Bapak Ibu berkata, itu karena kamu kurang kerjaan, sehingga pikiran-pikiran buruk itu ada di dalam pikiranmu, sehingga hal-hal yang sebetulnya tidak perlu engkau pikirkan, yang sia-sia engkau pikirkan. Tetapi sadarkah kita, kadang-kadang meskipun kita dalam keadaan yang sibuk sedemikian, tidak ada waktu untuk beristirahat, tidak ada waktu untuk sebetulnya memikirkan hal-hal yang sia-sia. Tetapi yang namanya kesedihan, yang namanya beban hidup, yang namanya kekecewaan, yang namanya luka, seringkali muncul begitu saja. Artinya bahwa sesibuk apapun kita, keadaan yang tidak baik, kesusahan itu kadang-kadang muncul. Tidak lihat tempat, tidak lihat situasi, tidak lihat kondisi. Karena kadang-kadang di dalam hati kita ini, saudara, ada satu hal yang disingkapkan atau sesuatu yang datang dalam hidup kita, sebuah pernyataan, sebuah intuisi, apa yang kita tangkap begitu saja, tanpa ada alasan apapun. Itu seringkali juga membuat kita kadang-kadang dalam keadaan gundah. Saya baru pertama kali melepaskan anak saya pergi luar kota sendiri. Dan kalau orang mungkin berkata, lah karena Bapak baru pertama kali dan karena Bapak tidak punya kerjaan, maka pikiran-pikiran buruk ada. Enggak, saya sejari pagi sampai saya sore, saya kerja. Bahkan ketika sore jam berapa, jam 4 atau jam 3, Bu Maryati datang ke PPA. Dia mendapati saya sedang bekerja, saya tidak sedang melamun, saya sedang tidak ada kerjaan. Ada banyak kerjaan dan hampir jam 9 malam saja saya masih ada di gereja ini bersama tim pujian penyembahan. Tapi apa yang terjadi beberapa kali, saudara, beberapa kali di dalam hati saya itu, kok ada susah ya dalam hatiku itu, kenapa? Ada susah kenapa? Bukankah anak saya ini memang sengaja saya suruh pergi untuk belajar? Tetapi sepanjang 2 hari, saudara, ada perasaan gak tahu yang melampaui akal pikiran saya, itu ada di dalam hati, rasanya nyesek. Saya ketika mereka berangkat belum sampai setengah jam, saya mulai WA sama Dewi, WA sama anak saya, piye, mobilnya enak enggak? Piye, nyopirnya enak enggak? Itu sejak saya pertama. Sampai kemarin beberapa kali muncul, kok kayak begini ya? Kok kayak begini ya? Di hati ini rasanya hilang sejahtera. Akhirnya saya pujian ini, saudara, menguatkan saya. Artinya bahwa Tuhan ini yang sanggup menjaga anak saya, Tuhan ini yang mampu, yang peduli. Dan betul, saudara. Jadi muncul dalam hati saya, ini kok kayaknya ada masalah dengan perjalanan, ada masalah dengan mobilnya. Tapi saya nggak tahu, mobilnya bagus, sopirnya biasa luar kota. Tapi beda saya melepaskan anak saya ini beda dengan ketika dia study tour, ketika dia pergi ke Bali bahkan. Itu ada sesuatu yang membuat kok rasanya nggak sejahtera.
pujian ini saya pujikan. Dan ketika istri saya latihan kemarin, saya juga berdiri di belakang, saya teriak-teriak pujikan pujian ini. Saudara. Tuhan, Engkau lebih tahu. Kenapa? Karena saya tahu ketika jam 9 malam saya ada di tempat ini, anak saya sedang perjalanan sampai tol Cipali. Saudara. Saya nggak bisa tidur sampai anak saya datang. Dan ketika dia buka pintu, dan dia berkata, "Pak, sopirnya 2 kali, saudara, ngantuk di tol Cipali padahal jalannya kenceng, Pak. Terus mobil itu jalan lewat kanan, kemudian belok kiri, di sebelah kiri itu ada truk besar. Akhirnya kembali ke kanan lagi. Jadi nggelior, saudara. 2 kali, Pak. Di situ saya ngerti, oh ini. Jelas sekali Bapak Ibu, saya nggak ngerti, saya nggak pernah komunikasi dengan anak saya. Yang saya tangkap adalah perjalanannya baik. Dan ketika pulang, saya tidak ada komunikasi. Istri saya yang ada komunikasi. Kapan pulang, dari sana jam berapa, itu istri saya. Jam berapa sampai di mana, jam berapa sampai di mana, itu istri saya. Saya enggak. Anak saya juga tidak cerita. Tapi di dalam hati itu, saudara, tahu-tahu kok ada kesusahan. Saudara. Ada sesuatu yang saya rasakan, Tuhan, aku perlu pertolongan-Mu. Saya rasakan, Tuhan, aku tidak mampu dan aku butuh Engkau. Jauh lebih apa yang bisa aku kerjakan, jauh dari apa yang bisa aku lakukan. Engkau penolong yang setia. Engkau penolong yang luar biasa. Itu yang saya yakini. Dan puji Tuhan, anak saya bisa pulang ke rumah dengan selamat. Di tol Cipali itu kalau ngantuk, saudara, 1 detik saja itu mobil, saudara, kalau misalnya larinya ke kanan, di tengah-tengah itu memang ada tempat yang luas, tetapi itu turun begitu, saudara. Dan biasanya kalau ke sana mobil itu pasti guling. Pak Robert yang biasa perjalanan lewat tol Cipali ngerti kondisinya. Jam 1 malam ketika saya buka pintu, anak saya, "Papa, nopo? Tadi sopirnya ngantuk 2 kali. Kok kamu tahu? Aku enggak bisa tidur. Mobilnya kenceng dari kanan tahu-tahu ke kiri, padahal di sebelah kiri ada kontainer besar. Kembali lagi ke kanan. Terus akhirnya masuk ke rest area. Oh, puji Tuhan. Tapi Pak," dia jadi cerita, menakutkan. Bapak Ibu, muncul saja begitu bukan karena kita ini tidak ada kerjaan, betul? Tetapi seringkali ada sesuatu yang menindih hidup kita, tetapi seringkali ada sesuatu yang mengusik damai sejahtera dan sukacita dalam hidup setiap kita. Satu bagian yang harus kita mulai kerjakan hari-hari ini, kalau sesuatu menindih hidup kita, kalau mungkin ada sesuatu yang kelam di dalam hidup kita, kita perlu percaya kepada Allah. Pemazmur mengajar kita, bagi saudara dan saya, seruan hati saya berkata, Tuhan kasihi saya. Tuhan, aku memerlukan sesuatu karena ada banyak perkara yang menindih, seperti rasanya menginjak, yang rasanya sepanjang hari itu memerangi, bahkan mengimpit. Dan saya jujur, deg-degannya itu enggak hanya sekali. Saya nungguin tukang masang ini, masang atap. Tahu-tahu muncul di sini rasa enggak sejahtera. Saya berkata, dalam nama Yesus, tudung maut aku patahkan, roh kecelakaan aku patahkan. Dah hilang. Padahal saya tahu, pagi hari anak saya itu masih ada di dalam gedung, belum perjalanan. Karena jadwal perjalanan itu jam 2 dan diundur, harusnya sesi kedua dia pulang, tapi dia dengan rombongan mengambil keputusan sampai sesi ke-6. Jadi masih ada sesi ke-5 dan ke-6 yang mereka belum ikut, dan mereka mulai mengikuti itu. Tapi ada perasaan, saudara,
ada perasaan kehilangan sesuatu, ada beban yang muncul. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kalau kita sedang menghadapi banyak-banyak pergumulan, satu bagian yang harus kita tahu, di dalam ayat yang keempat dan kelima di sana katakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Bagian pertama yang harus kita mulai bangun atas hidup kita, dalam keadaan susah kita, dalam keadaan takut kita, apakah kita ini percaya kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita, mempercayakan keluarga kita, mempercayakan masa depan kita, mempercayakan apa yang hari-hari ini tidak mampu kita lakukan, kita percayakan kepada Tuhan, atau kita mencari sublimasi. Hati-hati loh. Kita harus benar-benar peka akan hal ini. Kalau sesuatu itu mulai mengusik hati kita harus benar-benar uji, ini dari Tuhan atau bukan. Ini dari kesia-siaan kita, ini karena kita ini tidak ada sesuatu yang kita pikirkan, atau memang sebetulnya Tuhan lakukan sesuatu dalam hidup kita, mengingatkan. Jadi sepanjang hari itu tanpa saya sadar, meskipun saya beraktivitas, saya berkata sama Tuhan, Tuhan aku takut, tolong lindungi anak saya. Itu muncul 3 kali atau 4 kali sehari. Saya enggak cerita sama istri saya. Tetapi ketika anak saya begitu ketemu saya, dia berkata, Pak, 2 kali Pak sopirnya ngantuk, kehilangan kendali. Disitulah saya tangkap, oh berarti doa syafaat yang sehari-harian itu, perkataan-perkataan yang dimunculkan di dalam hati, membuat khawatir, membuat takut, dikembalikan sama Tuhan. Belajar percaya sama Tuhan. Pujian berkata, sebab kita ini anak-anak Tuhan, betul. Kita ini di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Sehelai di rambut kita ini tidak akan dibiarkan jatuh tanpa Tuhan mengizinkannya. Tanpa Tuhan, sehelai rambut kita ini tidak akan terjatuh. Maka bagian yang harus kita mulai lakukan hari-hari ini, kekhawatiran apa, ketakutan apa yang ada di dalam hidup kita. Depresi itu muncul karena ketakutan, karena kekhawatiran yang terus-menerus terjadi. Secara medis saudara, kalau Anda mengalami tekanan, mengalami beban ini sepanjang 2 minggu, berlanjut terus 2 minggu, itu tingkat depresinya akan meningkat. Makanya kenapa kita harus hati-hati hari-hari ini menjaga hati. Yang pertama yang harus kita lakukan, mohon belas kasihan Allah. Mungkin hari-hari ini kita lupa untuk kita mohon belas kasihan Tuhan. Kita merasa mampu, kita merasa bisa, kita merasa baik. Orang yang merasa mampu, orang merasa baik, orang yang merasa kuat, hati-hati. Kita jatuh di dalam kesombongan. Sebetulnya kita ini tidak kuat, tetapi kita kuat-kuatkan supaya terlihat kuat, tetapi kebablasan, saudara. Kita mengandalkan hidup kita sendiri. Satu bagian pertama yang harus kita kerjakan, mohon belas kasihan Allah. Dalam ayat yang kedua, kasihlah aku ya Allah sebab orang-orang menginjak-injak aku. Kasihlah aku ya Allah karena beban hidupku. Kasihlah aku Tuhan karena perasaan kehilanganku. Kasihlah aku Tuhan karena pergumulanku. Kasihanilah aku ya Tuhan. Karena masalah yang ada di dalam hidupku. Hari ini di antara kita, berapa banyak di antara kita yang
mohon belas kasihan Tuhan. Saya sepanjang satu hari itu mohon belas kasihan Tuhan lebih dari 3 kali kemarin. Sesuatu yang baru terjadi dalam hidup saya. Baru sekali itu. Muncul, hilang. Muncul, hilang. Sudah hilang, muncul lagi. Hari ini, saya merasakan bahwa ini loh kasih Tuhan yang luar biasa. Ketika kita mohon belas kasihan Tuhan, maka Tuhan itu akan menunjukkan kemurahannya. Daud, Bapak Ibu, sadar hidupnya sering bergelut dengan ancaman bahaya. Dalam kondisi seperti ini, Daud memohon belas kasihan Tuhan karena Daud sadar bahwa kekuatannya sangat terbatas. Hari ini kita mungkin perlu mohon belas kasihan Tuhan untuk masa depan anak-anak kita. Mungkin hari-hari ini kita perlu mohon belas kasihan Tuhan untuk kelanjutan hidup kita. Mungkin hari-hari ini kita perlu mohon belas kasihan Tuhan karena pekerjaan kita tidak membaik tetapi memburuk. Mungkin hari-hari ini pun kita juga perlu mohon belas kasihan Tuhan karena orang yang kita cintai mengalami sakit dan sakitnya menurun kondisinya. Kita perlu. Saya hari ini sedang berpikir, Tuhan, ini selesai, ini sembuh, ini panggil Tuhan, ini masuk terus, masuk. Rupa-rupanya gereja Tuhan sedang dibawa, ayo mohon belas kasihan Tuhan kembali. Supaya semua diberi kesehatan, kekuatan, kasih anugerah Tuhan. Kita tahu Tuhan beri yang terbaik. Kalau memang Tuhan panggil orang-orang yang kita cintai, itu karena Tuhan lebih cinta. Karena Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi mereka daripada kita. Tetapi satu bagian yang harus kita lakukan adalah bahwa kita mohon belas kasihan Tuhan. Termasuk kondisi sekarang ini Bapak Ibu, tidak dapat dipungkiri ada banyak orang dihantui rasa takut. Saya pun hari-hari ini sedang mohon belas kasihan Tuhan untuk pelayanan kita. Kita sedang menunggu, ini bulan-bulan menentukan apakah kita ini dipercaya Tuhan untuk melayani PPA lebih panjang, atau Tuhan berkata selesai. Tapi satu bagian yang saya terus kerjakan, saya mohon sama Tuhan. Tuhan, aku mohon belas kasihan-Mu untuk Tuhan percayakan gereja Tuhan tempat ini melayani PPA minimal 3 tahun lagi. Mungkin pelayanan PPA tetap ada di sini, tetapi gereja kita, saya sebagai gembala, kalau kita di merger, kalau kita diserahkan ke gereja lain, maka secara praktis gereja ini hanya menjadi tempat pelaksanaan program anak-anak. Kita sudah tidak bisa lagi mengatur, mengelola visi yang Tuhan taruh atas hidup kita bagi anak-anak kita, tidak bisa eksekusi melalui pelayanan ini. Saya mohon belas kasihan Tuhan untuk apa? Rekan-rekan sepelayanan di pelayanan PPA ini, mereka tetap kuat dan tidak kehilangan pengharapan, bahkan tidak kehilangan panggilan. Karena saya sadar, untuk melayani anak kita 140, kalau Tuhan percayakan berarti besok Desember, Januari, paling lambat sampai bulan Juni tahun 2023, anak kita menjadi 300. Tetapi kalau kita di merger, ya sudah, gereja kita hanya sebagai tempat. Saya mohon belas kasihan Tuhan untuk hal ini, untuk apa? Karena saya sadar, enggak mudah bagi saya seorang gembala, enggak mudah bagi saya seorang pemimpin yang biasa melayani anak. Penggembalaan saya 8 tahun melayani anak. Praktis sepanjang saya PPA ada sekitar 20 tahun. Saya tidak bersentuhan dengan PPA itu antara 3 sampai 4 tahun. Selebihnya saya bersentuhan dengan PPA.
bukan sesuatu yang mudah. Tetapi saya sadar perlu mohon belas kasihan Tuhan. Untuk apa? Tuhan, kalau bisa ya Tuhan percayakanlah panjang 3 tahun lagi. Mohon belas kasihan. Kenapa? Karena memang situasinya akan sukar. Saya sadar sebagai gembala nanti, berkaitan dengan pelayanan PPA, itu ada perkara-perkara yang sangat bersentuhan dengan hati dari pelayan-pelayan yang ada di tempat ini, dengan pelayan-pelayan yang ada di gereja yang kita dipercayakan. Ada standar-standar tertentu di mana saya nanti sebagai gembala mengambil otoritas keputusan. Ini sama itu mana yang dipakai, mana yang selesai purna tugas. Ini sama ini, mana ini yang diperjuangkan untuk tetap stay, yang satunya harus diapakan. Bukan pekerjaan yang mudah. Dan saya belajar ketika saya belajar akan firman ini, saya ngerti. Kalau saya pikirkan sendiri, jeblok saya. Jeblok. Itu baru satu jenis pelayanan gereja Tuhan. Masih ada pelayanan PAUD, masih ada pelayanan sekolah minggu, remaja, pemuda. Hari ini mungkin dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, itu banyak pergumulan-pergumulan yang kita prediksi akan datang. Makanya kenapa kita hari-hari ini perlu mohon belas kasihan Tuhan, karena kunci untuk mengatasi segala pergumulan kita, salah satunya dengan memohon belas kasihan Tuhan. Karena tidak ada kekuatan dalam kehidupan setiap kita yang cukup untuk menyelesaikan semua pergumulan, masalah yang ada di dalam hidup kita, benar? Kita itu bisa beli rumah sakit, bisa bayar rumah sakit. Tapi kita tidak bisa beli kesembuhan, betul? Kita ini bisa punya tempat tidur yang mahal, kamar yang luar biasa, tetapi kita ini tidak bisa. Kita tidak punya kekuatan, kemampuan untuk dapat tidur dengan nyenyak tanpa kasih karunia Tuhan. Hari-hari ini kita perlu sekali memohon belas kasihan Tuhan. Mungkin kita hari-hari ini lupa, sudah sangat lupa untuk kita berdoa sama Tuhan. Kita menghidupi hari-hari kita seperti mesin, bangun pagi, kegiatan, tidur, bangun pagi, kegiatan, tidur. Mungkin Anda berkata semuanya baik-baik dalam hidup saya. Tetapi tanpa belas kasihan Tuhan, apa yang baik di dalam hidup kita, kita ini seperti bunga, rumput. Pagi segar, dalam waktu yang tidak lama menjadi layu. Bunga mekar, tidak lama layu, gugur. Itu gambaran hidup kita. Makanya kenapa kita harus mohon belas kasihan Tuhan, karena itu salah satu kunci. Yang kedua, apa yang harus kita bangun atas hidup kita menghadapi segala sesuatu yang sukar, yang membuat kita menjadi tertekan. Mungkin kita mulai masuk ke dalam keadaan-keadaan di mana kita mulai kehilangan sukacita, kehilangan kebahagiaan, kehilangan kesejahteraan. Kita perlu mempercayakan diri sama Tuhan. Yang pertama mohon belas kasihan. Yang kedua mempercayakan diri. Kalau kita enggak mempercayakan diri kita kepada satu pribadi yang tepat, maka damai sejahtera tidak bisa kita miliki. Contoh yang paling gampang, Anda punya sepeda motor. Anda punya sepeda motor, kemudian Anda percayakan sama orang yang Anda tidak ngerti. Orang itu nggak ngerti kendaraan. Nyoh, ini kunci mobil, ini mobilnya. Tolong nanti dibawa ke tempat cucian ya. Kita nggak tahu pribadi orang itu. Khawatir enggak kira-kira? Khawatir. Makanya kenapa kita berbicara tentang mempercayakan diri
mempercayakan diri, itu satu bagian yang harus kita lakukan. Kita harus mempercayakan diri kepada satu pribadi yang tepat. Kalau kita tidak mempercayakan sesuatu kepada orang yang tepat, damai sejahtera kita, sukacita kita nggak akan muncul. Misalnya saya punya sebuah gunting, Cia jalan, ini ponakan saya ini sudah mulai berjalan, saya seneng. Melihat anak kecil untul jalan itu saya seneng. Nah, dia sudah mulai bisa berjalan, dia bisa mengambil segala sesuatu. Dan ketika dia berjalan mendekati tempat tidur di mana saya tidur, saudara, di situ ada sebuah gunting. Dia pegang gunting dan kemudian dia main-mainkan. Kira-kira, apakah anak kecil ini sudah bisa saya percaya untuk membawa sebuah gunting? Enggak. Bisa saja melukai dirinya, betul? Saya enggak akan mungkin berkata, Cia, tolong bawa gunting itu kasih ke Bude, gitu ya. Meskipun dia sudah mulai berjalan. Enggak mungkin. Kenapa? Karena ketika dia dipercayai dengan ini, bisa melukai dirinya. Bisa membuat apa yang baik menjadi tidak baik. Ini satu gambaran ketika kita mempercayakan diri kepada satu pribadi yang tidak tepat, maka perkara-perkara buruk seringkali terjadi atas hidup kita. Siapa yang kita percayai, siapa yang kita percayakan bisa menolong kita hari-hari ini. Anda mempercayakan diri kepada satu pribadi yang salah, Anda akan menuai perasaan yang tidak damai dan tidak sejahtera di kemudian hari. Anda mempercayakan diri Anda hari-hari ini, berkat Anda kepada dukun, satu kali semua diambil. Bukan hanya modalnya, sampai ke semua-semuanya, bahkan sampai ke keturunan kita. Tetapi ketika kita mempercayakan diri kepada Allah, maka kita akan mendapatkan satu pribadi yang memang tepat. Dia Allah yang Maha Kuasa, Dia Allah yang penuh kasih, Dia Allah yang Maha Tahu. Di dalam ayat yang keempat firman Tuhan berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Hari ini adakah kita masih percaya sama Tuhan? Atau kita mempercayakan, ki anakku kok sekolah poraya? Kita mempercayakan, wis kerja keras supaya apa? Anak kita bisa sekolah, anak kita bisa kuliah, enggak salah. Tetapi mari letakkan percaya kita kepada Allah lebih tinggi dari kepercayaan kita untuk kita mengandalkan kekuatan kita, karena kekuatan kita ini tidak seberapa. Daud menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, karena Daud memiliki kepercayaan kepada Allah melalui pengalaman hidup bersama Allah. Satu bagian yang terus harus kita kerjakan atas hidup kita, untuk kita bisa mempercayai Tuhan, kita belajar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Mempercayakan diri sama Tuhan. Saya sekarang merasakan gini, ketika banyak pergumulan, ketika baik itu masalah masalah pelayanan, masalah apapun, saya belajar mempercayakan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, aku percaya kepadamu. Kalau Tuhan sudah letakkan, artinya Tuhan bertanggung jawab sepenuhnya. Amin. Kalau Tuhan sudah memulai, Tuhan menyelesaikan sampai pada akhirnya. Amin. Tetapi ada bagian untuk kita mempercayakan. Karena ketika kita mempercayakan, maka orang yang kita percayai punya otoritas untuk melakukan sesuatu dalam hidup kita. Benar? Misalnya saya menyerahkan kepercayaan saya kepada Pak Yoyo. Pak Yoyo, saya nanti akan pergi sama keluarga.
saya titip ya Pak. Ketika saya ngomong, saya titip ya Pak, karena saya pergi. Kira-kira ketika ada masalah pelayanan, Pak Yoyo menghandle enggak? Handle. Ketika saya pergi, tahu-tahu ada, Pak, ada jemaat yang sakit perlu didoakan. Saya yakin percaya, karena saya sudah bilang sama Pak Yoyo akan mengambil alih. Betul ya? Waduh, Pak Mul enggak ada Ibu, saya doakan gimana? Oh iya, kan pasti begitu. Kenapa? Karena saya mempercayakan kepada Pak Yoyo, saya pergi, saya percayakan ya Pak, semuanya sama Pak Yoyo. Iya. Kemudian ketika saya pergi tuh, bau sangit. Iki sing masak sopo tuh iki? Cari kanan kiri. Ora ngerti, ono sing gosong. Loh, kok kemebul ya? Rumahnya Pak Mul ya? Kira-kira Pak Yoyo berani buka pintu kemudian mematikan atau enggak? Berani, karena sudah saya kasih otoritas, betul? Sudah saya percayakan untuk melakukan yang terbaik, menolong saya. Yang enggak mampu saya kerjakan, Pak Yoyo tolong dikerjakan. Saya pergi keluar kota, istri saya masak sayur lupa enggak dimatikan, gosong sampai kebakar, gelap gulita. Karena saya mempercayakan Pak Yoyo sesuatu, Pak Yoyo mengerjakannya enggak? Mengerjakan. Apakah ketika saya mempercayakan Pak Yoyo, saya menceritakan semuanya secara detail? Enggak. Enggak. Tetapi apa yang memang dibutuhkan untuk saya ditolong, Pak Yoyo akan masuk menolong. Itu gambaran Tuhan kita. Mungkin doa kita itu enggak sempurna, doa kita ini enggak lengkap, saudara. Tetapi ketika kita belajar mempercayakan Tuhan, maka Tuhan akan ambil alih segala sesuatu. Ku buka hati, tu jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku. Betul? Dia ambil alih segala sesuatu. Itu indahnya kita berharap percaya sama Tuhan. Jadi kalau hari ini masih punya rasa tertekan, hilang damai sejahtera, percayakan saja. Percayakan saja. Karena Tuhan, ketika kita percayakan, maka Tuhan akan lakukan banyak perkara dalam hidup kita. Tuhan kita ini Allah yang beretika. Ketika kita pegang kuat-kuat, Tuhan gak akan rebut. Ketika kita tidak serahkan sama Tuhan, Tuhan gak akan ambil itu dengan paksa. Kadang-kadang kita ini terlalu pegang kuat-kuat. Kita merasa mampu. Kita lupa untuk mempercayakan kepada Tuhan yang bisa membuat segala sesuatu lebih indah. Yang bisa membuat segala sesuatu lebih baik, betul? Percayakan, belajar mempercayakan. Saya kemarin benar-benar diajar Tuhan, belajar mempercayakan anak saya sama Tuhan. Tuhan, ini anakmu ini percaya. Tanganmu tidak kurang panjang menjaga anak ini. Tanganmu tidak kurang panjang menolong anak saya. Memproteksi. Karena ketika pergi saya berdoa, ada dalam perlindungan anugerah Tuhan. Maka percaya engkau membalikan anak ini pun dengan selamat. Setelah anak saya pulang masuk kamar, saya baru bisa tidur. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mempercayakan Tuhan. Yang ketiga, satu bagian yang kita perlu adalah memuji Allah senantiasa. Ini yang kadang-kadang orang Kristen itu kehilangan akan hal ini. Kepada Allah yang firman-Nya ku puji, perhatikan. Kepada Allah aku percaya. Bapak Ibu, pujian kita adalah satu bagian yang akan menolong kita menikmati kasih karunia Tuhan, menikmati pertolongan Tuhan, menikmati campur tangan Tuhan ketika kita membangun kehidupan kita di dalam pujian. Kenapa? Karena pujian itu seperti satu proses seorang petani itu menggarap tanah. Digali, batunya disingkirkan, yang keras digemburkan.
ada proses untuk mencangkul. Pujian penyembahan yang kita lakukan, itu adalah satu proses kita menyiapkan tanah hati kita untuk Tuhan sampaikan sesuatu, untuk membangun iman kita, untuk Tuhan menyatakan kuasanya atas hidup kita. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, nyonya-nyanyi, suaranya wis elek, nyanyi sisan. Saudara. Tuhan tuh kita melihat kita bukan baik buruknya, tapi Tuhan lihat hati kita yang memuji, yang menyembah. Ketika kita puji sembah Tuhan, perkara-perkara dahsyat itu terjadi. Paling tidak, urusan batin kita ini selesai. Urusan batin kita ini selesai. Karena ketika kita nyanyi, maka kita ini mengekspresikan pujian kita kepada Tuhan, itu menjadi salah satu luapan isi hati. Saudara, ketika Anda punya masalah, Anda cerita dengan orang, baru cerita tok, sudah plong belum? Sudah. Baru cerita saja, didengar itu loh kita sudah mulai senang. Apalagi kalau orang itu menolong, itu manusia. Kalau kita membawa pujian kita sebagai doa, sebagai permohonan, pujian tadi itu sebuah permohonan, sebuah pernyataan iman. Maka kita akan mengalami apa yang kita pujikan itu terjadi atas hidup kita. Karena pujian itu ada kuasanya. Tuhan bersemayam di atas pujian umatnya. Dan ketika Tuhan bersemayam, yakin kita merasakan kasih-Nya, kita merasakan lawatannya, kita merasakan pertolongannya. Tembok Yeriko runtuh itu karena pujian. Paulus dan Silas mengalami mujizat karena pujian. Anda mungkin hari ini butuh mujizat, hari ini mungkin Anda butuh pertolongan. Satu PR kita, puji Tuhan dalam seluruh kehidupan. Engkau akan menikmati kasih karunia Tuhan, bahkan mujizat Tuhan. Saya sudah mengalami dengan pujian itu, saudara. Hal yang supranatural, hal-hal yang di luar kemampuan manusia dikerjakan Tuhan. Dan itu akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Hari ini saya rindu, mari buka hati. Percaya Tuhan lakukan sesuatu atas hidup kita. Saya undang para pemain musik dan saya rindu memujikan pujian yang terakhir. Kalau Bapak Ibu hari ini dalam keadaan-keadaan buruk, dalam keadaan-keadaan di mana batin Bapak Ibu dalam keadaan tidak baik, mari mohon belas kasihan Tuhan. Yang kedua, percayakan hidup kepada Tuhan. Dan yang ketiga, membangun pujian. Masih ada beberapa waktu pagi hari ini sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Saya rindu menikmati pujian penyembahan kita. Biarlah kasih karunia Tuhan mengalir atas hidup setiap kita dan kita mendapatkan kekuatan di dalam Tuhan. Dia tahu yang terbaik. Dia sanggup pulihkan kehidupan kita. Ketika kekuatanmu tidak seberapa, Allah sanggup pulihkan. Ketika engkau mulai kehilangan harapanmu kepada Tuhan, Tuhan adalah Allah yang sanggup engkau percayai, layak engkau percayai. Menerangi jangkaku, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari berkata jujur kepada Tuhan. Mungkin engkau berjalan di dalam keadaan-keadaan yang tidak baik, tetapi percaya bahwa kasih Tuhan menerangi langkah-langkah hidup. Mungkin pergumulanmu banyak, mungkin kau punya beban yang begitu besar,
Tuhan berkata, marilah kepadaku hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup. Oh, ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu pagi hari ini. Tetapi satu hal yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Dia lebih sanggup, dia mampu. Bahkan engkau tidak memiliki kekuatan, dia Allah yang sanggup dan layak engkau percaya. Engkau sanggup Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Engkau lebih tahu Tuhan, engkau lebih tahu, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Engkau Allah yang tahu, engkau Allah yang sanggup. Mungkin hari-hari ini kami merasa hidup kami tidak baik. Bahkan apa yang terjadi, yang engkau izinkan terjadi adalah hal yang tidak seperti apa yang kami inginkan. Tetapi kami belajar percaya, belajar berserah. Hanya engkau Tuhan yang tahu yang terbaik. Engkau Allah yang sanggup. Dan engkau Allah yang menolong seluruh kehidupan setiap kami. Karena engkau Allah yang setia. Pagi hari ini kami tidak biarkan kekhawatiran menguasai hidup kami. Rasa kehilangan, rasa putus asa, rasa tidak beruntung, rasa tidak baik. Kami tinggalkan dan kami mendapatkan kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan. Engkau Allah sumber kekuatan, Engkau Allah sumber pertolongan kami. Engkau Allah sumber penghiburan kami dan Engkau Allah yang menyediakan apa yang kami perlukan. Saat tidak ada jalan, Engkau membuka jalan bagi kami. Saat tidak ada kemampuan, Engkau memberikan kami kemampuan. Saat tidak ada berkat dalam hidup kami, Engkau Allah yang sanggup membuka tingkap-tingkap langit, menyediakan setiap berkat dalam hidup setiap kami. Kami percaya kepadamu dan terus mengarahkan hati kepada Tuhan. Biarlah terjadi atas hidup kami pemeliharaan dan pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Terima kasih kami menaikkan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.